Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti Utun. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Deteksi Tepi dan Segmentasi Objek pada Gambar dengan menggunakan algoritma Kenny. Dalam bidang pengolahan citra digital, deteksi tepi dan segmentasi objek adalah dua proses yang sangat penting, teman-teman. Di sini saya tidak hanya ingin mendeteksi tepi dari sebuah gambar, tapi juga saya ingin mengekstrak atau memisahkan objek utama dari backgroundnya. Kenapa saya ingin pisahkan objek utama dari backgroundnya? Karena deteksi tepi saja belum cukup jika kita ingin tahu objek apa yang ada di dalam gambar. Maka saya gabungkan antara deteksi tepi dan segmentasi objek, agar hasil akhirnya bisa lebih jelas dan fokus pada objek yang kita cari, teman-teman. Nah, pada deteksi kali ini juga saya menggunakan tepi Kenny. Kenapa saya memilih algoritma Kenny? Karena yang pertama itu lebih akurat, teman-teman, dan sensitif dalam mendeteksi perubahan intensitas atau kontrak dibandingkan algoritma Sabel atau Prewitt. Nah, yang kedua itu karena Kenny memiliki kontrol threshold, sehingga kita bisa atur seberapa tajam atau detail deteksi tepinya. Yang ketiga yaitu algoritma ini juga sudah umum digunakan dalam praktik pengolahan citra dan terbukti efektif, teman-teman. Baik teman-teman, sebelum masuk ke kode dan hasil deteksi gambar, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu alur kerja atau flowchart dari sistem yang saya bangun. Flowchart ini menunjukkan urutan proses mulai dari input gambar hingga hasil gambar segmentasi akhir. Pertama-tama, hal yang kita lakukan untuk membuat flowchart di Google Colab yaitu menginstal grafisnya terlebih dahulu. Teman-teman perlu ketahui, grafis adalah library Python yang digunakan untuk membuat grafik seperti flowchart, diagram alir, pohon keputusan, dan struktur lainnya. Tool ini tidak menggambar pakai mouse, teman-teman, tapi kita tinggal menulis kode dan dia otomatis menghasilkan gambar diagram. Kalau misalkan teman-teman sudah menginstalnya, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kode untuk menginstal grafis, dan kalau misalnya berhasil diinstal, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Nah, ready. Nah, kalau misalkan sudah ready, berarti dia sudah siap digunakan. Baik, di sini saya menggunakan dot ya, teman-teman. Dot ini adalah bahasa scripting grafis dari grafis untuk menggambarkan grafis atau flowchart, teman-teman. Struktur sederhananya yaitu kita bisa mendeskripsikan node dan panah untuk menggambarkan alur logika atau prosesnya. Nah, kalau misalkan di graf ini yaitu di range graph atau grafis berarah atau panah, teman-teman. Rumus ini menunjukkan grafis yang kita bikin nanti yaitu grafis panah, teman-teman, yang berisi flowchart, deteksi tepi, dan segmentasi objek. Selanjutnya, untuk membuat style warna yang berbeda, kita menggunakan dot node. Nah, dot node ini untuk membuat style dan warna yang berbeda. Baik, langkah selanjutnya yaitu hubungkan langkah-langkah. Nah, kita hubungkan langkah A dan B dan seterusnya. Nah, rumus yang kita pakai di sini yaitu dot edges. Nah, edges ini yaitu panah, teman-teman, yang nanti akan menghubungkan AB, BC, CD, DE, EF, dan seterusnya. Selanjutnya kita menampilkan di sini, kita menampilkannya dengan rumus dot reader. Langkah selanjutnya itu render dan tampilkan. Render ini yaitu untuk menyimpan filenya nanti, teman-teman. Nah, dia akan tampil seperti ini, teman-teman. Ini hasilnya. Dari mulai, dan langkah selanjutnya itu input gambar Lena JPG. Nah, Lena JPG ini yaitu gambar yang nanti akan saya input, teman-teman. Nah, selanjutnya konversi ke Grayscale. Terus deteksi tepinya itu kita menggunakan Kenny. Terus perbaiki tepi,
dan temukan kontur. Terus di sini juga nanti kita akan membuat mask object dan segmentasi objek dari background, terus tampilkan hasilnya dan selesai. Ini adalah flowchart yang nanti akan kita lakukan teman-teman. Karena kita sudah membuat flowchartnya, langkah selanjutnya yaitu kita upload file kita ke Google Colab ya teman-teman, agar bisa dijalankan di Google Colab. Nah, bagaimana Google Colab bisa membaca file yang kita upload tadi? Agar Google Colab bisa membaca filenya tadi, kita pakai rumus image sama dengan CV2 imread. Nah, filenya saya di sini yaitu bernama Lena JPG. Selanjutnya, filenya sudah masuk ya. Di sini saving Lena. Nah, filenya sudah simpan di Google Colab. Langkah selanjutnya yaitu menampilkan file saya ke Google Colab. Nah, agar bisa menampilkan file saya ke Google Colab, maka saya memberi perintah let mshow. Nah, ini agar file aslinya atau gambar aslinya bisa ditampilkan di Google Colab. Nah, maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, ini gambar aslinya. Bagaimana kalau misalkan gambar asli ini kita ubah ke grayscale? Maka kita akan masukkan perintah ini teman-teman. Otomatis gambar tadi sudah terkonvert ke gambar grayscale. Karena kita sudah ubah gambarnya ke grayscale, selanjutnya kita akan mendeteksi tepi gambar. Tapi di sini saya mau analisis gradient dan deteksi tepi pada citra digital menggunakan Sobel dan Nika ini teman-teman. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan bagaimana deteksi perubahan intensitas piksel tepi dalam gambar. Yang kedua yaitu menghitung arah dan kekuatan perubahan tersebut atau gradient. Dan untuk mendeteksi garis batas objek menggunakan algoritma Kenny teman-teman. Untuk lebih lanjut, saya harus jelaskan dulu kenapa sebelum mendeteksi kita harus ubah gambarnya ke grayscale teman-teman. Alasannya yaitu karena gradient dan deteksi tepi lebih efektif di citra grayscale karena hanya ada satu kanal intensitas, atau karena dia lebih sederhana teman-teman. Oke, kita masuk ke tahap Sobel operator atau gradient X dan Y. Hitung gradient menggunakan Sobel horizontal dan vertikal. Ini teman-teman. Ini rumusnya. Yaitu CV2 Sobel Gray CV2 CV. Nah, ini di sini hanya ada 1 dan 0. Makna rumus ini teman-teman yaitu untuk menghitung perubahan intensitas ke arah horizontal dan vertikal berdasarkan kernel Sobel teman-teman. Selanjutnya yaitu menghitung magnitudo gradient teman-teman. Ini rumus yang kita pakai untuk menghitung magnitudo gradient teman-teman. Selanjutnya yaitu hitung arah gradient atau dalam sederajat. Maksudnya di sini yaitu hitung arah gradient dalam derajat, yaitu menentukan arah perubahan intensitas atau arah tepi teman-teman, hitung dalam derajat. Terus yang terakhir yaitu kita deteksi tepi Kenny. Nah, deteksi tepi Kenny-nya itu ya ini edges CV2 Kenny. 100 dan 200 ini yaitu double thresholding ya teman-teman. Terus kita tampilkan hasil tiap tahap. Untuk menampilkan hasilnya, rumus yang kita pakai ini ya teman-teman. Nah, dari semua rumus tadi itu kita akan menghasilkan gambar grayscale, gradient magnitudo atau menuju perubahan intensitas, terus arah gradient
atau arah tepi dalam warna-warna HU dan hasil deteksi tepi Kenny. Rumus-rumus tadi ini untuk memunculkan atau menampilkan hasil 4 subplot teman-teman. Yang pertama yaitu gambar Gray-Cell, yang kedua gradien magnitudo. Nah, gradien di magnitudo ini menunjukkan perubahan intensitas teman-teman. Terus yang ketiga yaitu arah gradien atau arah tepi dalam warna-warna. Terus yang terakhir yaitu hasil deteksi tepi Kenny-nya teman-teman. Nah, kita lihat ini Gray-Cell-nya. Nah, ini dia kalau misalnya kita masukkan ke gradien magnitudo. Terus arah gradien atau angle. Nah, ini adalah arah gradien atau angle. Ini untuk arah dalam warna-warna. Nah, ini warna-warna di dalamnya ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu deteksi tepi Kenny. Nah, ini hasilnya ketika sudah dideteksi teman-teman. Karena kita sudah mendeteksi tepi Kenny, bagaimana kalau kita menampilkan berapa thresholding bawah dan berapa thresholding atas, serta bagaimana kalau kita juga menghitung jumlah piksel yang merupakan tepi dalam gambar Kenny. Maka kita akan menjalankan rumus berikutnya. Nah, untuk thresholding Kenny yang ingin dipakai yaitu di sini kita akan memakai threshold low-nya yaitu 100 dan threshold high-nya yaitu 200. Nah, deteksi tepi dengan Kenny ya teman-teman. Edges CV2 Kenny ini yaitu untuk mendeteksi tepi. Kita akan menampilkan jumlahnya, yaitu di sini nanti akan muncul 100 dan 200. Nah, hitung jumlah piksel tepi. Piksel bernilai 0. Rumus menghitung jumlah pikselnya. Selanjutnya, bagaimana cara menampilkannya? Setiap kita ingin menampilkan gambar atau objek yang ada di Google Colab itu menggunakan print. Perintah print ya teman-teman. Perintah print ini berfungsi untuk menampilkan informasi atau menampilkan file. Print di sini yaitu menampilkan informasi threshold dan jumlah piksel tepi. Bagaimana kalau kita memvisual hasil deteksi tepinya? Maka rumus yang kita pakai yaitu PLT. PLT show. Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, threshold bawahnya atau low-nya itu 100. Threshold atas atau high yaitu 200, jumlah piksel tepi terdeteksi 29.775. Dan ini hasil deteksi tepi Kenny-nya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pra pemrosesan ekstraksi pada objek. Kode ini menunjukkan peningkatan kualitas deteksi tepi dengan operasi morfologi yaitu dilasi dan closing teman-teman. Nah, edges di sini sudah dihasilkan dari deteksi tepi Kenny kode sebelumnya teman-teman. Maka itu kita akan langkah pertama yang kita buat sekarang yaitu buatkan kernel untuk operasi morfologi. Nah, rumusnya ini teman-teman. Nah, kernel ini struktur kecil untuk mengoperasikan piksel sekitarnya. Maksud dari rumus NP1 ini 3,3 ini yaitu artinya 3 kali 3 piksel yang aktif digunakan untuk dilasi dan closing teman-teman. Dilasi ini akan memperlebar atau menebalkan tepi. Nah, kalau misalnya nilainya sudah 255 maka akan menghasilkan piksel putih. Dan nanti akan menyebar. Nah, ini rumusnya teman-teman. Tujuan dari dilasi ini yaitu mengatasi tepi yang terlalu tipis atau putus ya teman-teman. Selanjutnya, closing teman-teman. Closing ini kombinasi dilasi lalu erosi.
Fungsinya untuk menutup lubang kecil dari celah dalam tepi. Ini rumusnya teman-teman. Edges close CV2. Untuk menampilkan hasil perbaikan tepi, kita menggunakan PLT fitur ya teman-teman. Yang berukuran di sini size-nya 12,6. Nah, selanjutnya itu tampilkan hasil perbaikan tepi. Nah, kita pakai rumus ini PLT teman-teman. Selanjutnya kita tampilkan hasil perbaikan tepi. Untuk menampilkan hasil perbaikan tepi ini kita pakai perintah print light ya teman. Menampilkan hasil dari semua rumus tadi, yaitu kita gunakan perintah print light show ya teman-teman. Maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini sudah ada tepi asli Kenny dan setelah dilasi, nah dia akan merubah gambarnya seperti ini teman-teman. Dan setelah di closing. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi objek dari background. Nah, misalkan kita ambil dari hasil perbaikan tepi edges close langkah sebelumnya ya teman-teman. Nah, langkah pertama di sini yaitu kita temukan kontur. Kontur ini yaitu deretan titik yang membentuk batas luas suatu objek. Kita akan temukan konturnya dulu. Rumus konturnya ini ya teman-teman. Ini rumus kontur. Yang dimaksud dengan edges close ini yaitu citra biner hasil dilasi dan closing. Terus, apa yang dimaksud dengan CV2 red eksternal? Yaitu hanya ambil kontur luar, bukan kontur di dalam objek ya teman-teman. Ini CV2 red eksternal. Lalu kita salin gambar asli untuk gambar kontur. Image kontur sama dengan image. Maksud dari minus 1,0,2550,2 maksudnya yaitu gambar semua kontur minus 1 dengan warna hijau 0,255,0. Nah, terus ketebalan garisnya yaitu 2 piksel. Ini teman-teman, ketebalan garisnya yaitu 2 piksel. Nah, selanjutnya tampilkan jumlah kontur yang ditemukan. Nah, kita tampilkan berapa banyak objek atau area tertutup yang dikenali dari gambar tersebut. Ini rumusnya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini hasil gambar dengan kontur terdeteksi, yaitu ini. Yang pertama, kita mengambil ukuran gambar. Selanjutnya yaitu memisahkan area objek dari background. Nah, untuk memisahkan area objek dari background, langkah pertama yang kita lakukan yaitu mengambil ukuran gambar tinggi dan lebar dari hasil tepi sebelumnya. Rumus untuk mengambil ukuran gambar ini yaitu ini teman-teman. Terus kita buatkan marks kosong hitam ukuran sama dengan gambar, yang artinya membuat citra hitam nilainya yaitu 0 yang akan digunakan sebagai marks dan ukurannya sama dengan gambar aslinya teman-teman. Nah ini. Setelah itu isi area dalam kontur dengan warna putih. Ini teman-teman. Maksud dari isi area kontur dengan warna putih ini yaitu yang pertama mengisi kontur teman-teman. Mengisi kontur minus 1 artinya isi semua kontur. Ini rumusnya. Ini rumus yang kita pakai teman-teman. Setelah kita buat marks kosong, ukuran sama dengan gambar, selanjutnya kita isi area dalam kontur dengan warna putih. Nah, nilai putihnya di sini yaitu 255. Nah, ini rumus untuk mengisi semua kontur teman-teman. Kita tampilkan semua rumus tadi, dan kita tampil dan jalankan di
Google Colab, teman-teman. Maka hasilnya seperti ini. Ini mask objek dari kontur. Nah, ini hasil akhirnya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke tahap akhir, yaitu segmentasi objek dari background. Nah, di sini tertulis asumsikan mask dan image sudah tersedia dari langkah sebelumnya. Artinya, kita ambil mask dan image sebelumnya ya, teman-teman. Terus, mask berupa single chain atau gray cell. Nah, kita ambil mask yang sudah di gray cell sebelumnya, dan image berwarna BGR. Ubah mask jadi 3 channel agar bisa dikalikan dengan gambar berwarna. Maka rumusnya seperti ini, teman-teman. CV2 color ini untuk memberi warna pada gambar yang akan kita jalankan nanti. Terus, selanjutnya lakukan maxing hanya area objek yang tetap muncul background hitam. Nah, maksudnya hanya area objek yang akan muncul, tapi backgroundnya hitam, teman-teman. Nah, rumus yang kita pakai yaitu ini, teman-teman. Nah, ini rumus yang akan kita pakai. Terus, untuk menampilkan hasil segmentasinya, kita lagi-lagi memakai rumus printlet, ya teman-teman. Untuk menghasilkan semua objek tadi, kita pakai rumus printlet show. Nah, maka kita jalankan dulu, teman-teman. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini segmentasi objek dari background.